بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun hari-hari mulia dalam seminggu adalah hari Isnin yang disunnahkan kita berpuasa setiap minggu itu adalah hari Isnin. Tentu ada sebab mengapa disunnahkan pada hari Senin. Di dalam ilmu fikih itu ada kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu beredar dengan sebab. Ada illat. Jadi setiap kefarduan, setiap kesunnahan itu pasti ada asbabnya. Pasti ada illat di dalamnya. Ataupun setiap hukum haram makruh itu pun juga ada illat di dalamnya. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Itu jadi kaidah sudah. Salah satu sebabnya kita disunnahkan puasa hari Senin adalah ketika itu hari wafatnya Rasulullah, hari lahirnya Rasulullah. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amut, dan pada hari aku dimuafatkan, kata Rasulullah. Jadi hari Senin ini hari lahirnya Rasulullah dan hari wafatnya Rasulullah. Ini menjadi dalil bolehnya kita memperingati maulidnya Rasulullah, karena Rasulullah sendiri memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Maka puasa ini diqiyas dengan ibadah. Artinya kita dibolehkan memperingati hari lahirnya Rasulullah dengan berbagai macam ibadah. Dengan sedekah, dengan salawat kepada Rasulullah, dengan memuji baginda Rasulullah, dengan membacakan manaqib Rasulullah, itu suatu ibadah. Madhus syuyukh a'zamul qurbati 'inda Allah wa kadzalika madhun nabi. Memuji ulama, memuji guru, memuji para aulia Allah min a'zamil qurbati 'inda Allah, adalah sepaling besar jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa kadzalika madhun nabi, maka demikianlah ketika kita memuji Rasulullah. Jadi orang yang memuji Rasulullah itu suatu qurbat indallah, jalan yang terdekat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah madhun nabi, memuji Rasulullah. Sampai Habib Ali beliau mengatakan, barang siapa hadir di dalam majlis maulidku, majlis maulid yang dibaca, yang maulid yang dikarang oleh Habib Ali, majlis maulid Habsyi maksudnya, itu sama seperti yang mendapatkan pahala ibadah haji yang mabrur. Itu kalam Habib Ali. Orang yang hadir di majlis maulid Habsyi itu sama seperti mendapatkan pahala haji yang mabrur. Konolnya pahalanya. Karena di dalam maulid itu pujian kepada Rasulullah. Di dalam maulid itu cerita tentang Rasulullah. Kalau menceritakan para aulia Allah tanzilur rahmah, maka bagaimana kalau yang kita ceritakan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amun mengisahkan wali tulun rahmat, maginnya mengisahkan Rasulullah. Ya masih aja ada orang yang benci lawan maulidnya Rasulullah. Asal kada masuk akal. Memperingati ulang tahun anak, hakun aja berbuang-buang duit. Ia bergembira ria ketika ada orang memperingati hari lahirnya Rasulullah, ia benci. Nauzubillah. Ini bagian siwau nih, tahulah siwau, Wahabi. Jangankan memperingati hari lahirnya Rasulullah, mama lawan abah Nabi aja padahkan masuk neraka. Ada pintar. Ya Rasulullah, nauzubillah dengan akidah-akidah seperti itu. Hati-hati, ini sudah tersebar luas di negara kita. Orang yang anti maulid, orang yang anti tawassul, orang yang anti tabarruk, orang yang anti ziarah ke makam para aulia Allah. Ya Rasulullah, hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah. Jadi disunnahkan bagi umatnya untuk berpuasa pada hari Senin. Bahkan di dalam riwayat Abu Lahab itu musuhnya Rasulullah, pembenci Rasulullah, bahkan wafatnya pun dalam keadaan kafir. Akan tetapi satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab apa? Setiap hari Senin dan malam Senin Allah istirahatkan daripada azab, keluar dari sela-sela jari Abu Lahab minuman untuk ia beristirahat. Kenapa? Karena gembira lahirnya keponakannya Sayyiduna Muhammad. Karena gembira lahirnya baginda Rasulullah. Saking gembiranya Abu Lahab, ia bebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah yang pernah menyusui Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah al-Aslamiyah. Ada 3 perempuan yang mulia yang pernah menyusui Rasulullah. Yang pertama Sayyidatuna Aminah al-Zuhriyah, yang kedua Thuwaibah al-Aslamiyah, yang ketiga Halimah as-Sa'diyah. 3 orang perempuan ini orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia. Nah, termasuk Thuwaibah budaknya Abu Lahab. Dimerdekakan oleh Abu Lahab karena gembira atas lahir keponakannya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bi tabbat yada fil jahim mukhallada. Apabila orang kafir seperti Abu Lahab ini diturunkan celaan kepadanya dengan firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tab. Ata annahu yaumal itsnain yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Bahwasanya telah datang satu riwayat setiap hari Senin bahwasanya Abu Lahab itu diringankan azab oleh Allah. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira hari kelahiran Rasulullah. Famadhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimanakah seorang hamba yang ia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan gembira atas hari lahirnya Rasulullah dan mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka lebih-lebih lagi Allah memberikan kenikmatan dan rahmat kepadanya. Kalau Abu Lahab saja yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dapat syafaat Rasulullah, apalagi orang yang beriman dan mengagungkan akan hari kelahiran Rasulullah. Ini Tambolo masih di bulan Maulid, makanya dibuka-buka akan dalil-dalil Maulid nih, supaya gembira hati kita nih selama di bulan Rabiul Awal. Himo ada dahulu jar kisah abah guru nih, orangnya ini preman, bahkan kepala ahoynya. Pokoknya apa yang kada digawinya, bezina ianya, maobat ianya, bejudi ianya, membunuh apa ianya.
Tapi yang anehnya ketika masuk bulan Rabiul Awal, ia membeli pakaian yang baru, ia berharum-harum, ia menabung uang untuk mengadakan acara maulid di dalam rumahnya. Ketika sampai hari kematiannya, maka tidak ada orang yang menjenguknya karena mengetahui tentang kelakuannya dan maksiatnya ketika hidupnya. Akan tetapi Allah memuliakan laki-laki ini. Ada datang suara dari atas langit, datang suara, barang siapa melayat kepada jenazah seorang laki-laki ini, ia akan diberikan pahala yang begitu besar, karena ia sudah mengagungkan akan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya setiap hari si laki-laki ini membaca maulid, bukan mengundang orang, tapi inya seorang membaca maulid, sebulanan membaca maulid. Ia jerabah guru, urang bahari, bujur preman bisa membaca maulid. Boleh kalau lah membaca maulid soronganan. Mun kita nih kada mampu juga mau undang orang, kada mampu hendak bacaraan, kada mampu juga baca maulid soronganan. Sejangan bemek ha, mun bemek orang gila wana badakan orang soronganan pulalau. Baca bilah mahallul qiyam, berdiri soronganan. Allah ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan atas hari lahirnya Rasulullah. Mudahan Allah memberikan barakah kepada kita. Mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Penting benar syafaat ini, penting benar. Kita melakukan amal soleh belum tentu diterima amal kita oleh Allah. Kita punya ilmu yang banyak, belum tentu ilmu kita manfaat. Kita melakukan ibadah yang luar biasa, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah. Apakah kita bisa mengandalkan amal kita? Enggak bisa. Apakah kita bisa mengandalkan ilmu kita? Ada kawan. Maka harapan terbesar kita adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diberikan pangkat oleh Allah sahibu syafaatil uzma indallah, orang yang memiliki syafaat terbesar di sisi Allah. Itu pangkatnya Rasulullah, sahibu syafaatil uzma indallah. Ketika sekelompok manusia yang besar mereka mendatangi Nabiullah Adam, apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, kita sorongan-sorongan aja, unda kada kawa membantu ikam. Datang mereka kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, ujar Nabi Nuh, nafsi, nafsi, masing-masing aja, unda kada kawa jua memberi syafaat. Datang kepada Nabiullah Musa, Nabi Musa pun berkata demikian. Sampai datang kepada Nabiullah Isa, apa kata Nabi Isa? Pun nafsi, nafsi, kita masing-masing aja, unda kada kawa memberi syafaat. Coba engkau datang kepada Rasulullah, kemudian sekelompok jamaah yang besar di yaumil qiyamah ini datang kepada Rasulullah untuk meminta syafaat. Apa kata Rasulullah? Analaha, analaha, analah. Akulah orang yang berhak memberi syafaat. Akulah orang yang berhak memberi syafaat. Ini cintanya Rasulullah kepada umatnya. Sampai Nabi pernah mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah, bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar, dikhususkan oleh Rasulullah syafaat kepada umatku yang melakukan dosa besar. Ya Rasulullah, mudahan kita bukan hanya mengaku umat Rasulullah, tapi pun juga diakui oleh Rasulullah sebagai umat.
Ini yang kita khawatirkan. Sekarang kita mengaku umat Rasulullah, tapi di yaumil akhirah apakah Rasulullah mengakui kita sebagai umat? Sekarang kita membanggakan Rasulullah, tapi apakah Rasulullah bangga dengan kelakuan kita? Bangga dengan akhlak kita? Belum tentu lagi. Mun Rasulullah wajar untuk dibanggakan, tapi bukan itu tujuannya. Tujuan yang utama apakah Rasulullah bangga lawan kita? Banyaklah salawat kita, banyaklah gawian sunnah yang pernah kita lakukan. Ini pertanyaannya. Bukan hanya membanggakan Rasulullah, tapi Rasulullah sedikit pun tidak membanggakan kita. Salah satu kebanggaan Rasulullah kepada umatnya apa? Yang menyenangkan hati Rasulullah adalah umat yang hadir di majelis-majelis ilmu. Para penuntut ilmu agama adalah salah satu umat yang menggembirakan hati Rasulullah. Dan sering ulun sampaikan, kita niatnya hadir di majelis ilmu menggembirakan hati Rasulullah. Itu aja niatnya nih, menggembirakan hati Rasulullah. Yang mengajar niatnya menggembirakan hati Rasulullah. Kada hendak minta puji lawan orang, kada hendak minta bangga akan lawan orang. Yang penting kita dapat menggembirakan hati Rasulullah. Ini sudah cukup. Ini sudah luar biasa. Karena menggembirakan hati Rasulullah adalah gawian Allah Ta'ala. Gawian Allah. Apa buktinya? Wadasawfa yu'tika fatarda. Wadasawfa yu'tik fatarda. Selagi akan aku memberikan sesuatu kepada engkau ya Muhammad, dan engkau gembira. Ini gawian Allah. Allah itu ketujuh menggembirakan hati Rasulullah. Maka kalau kita hendak mendapatkan ridha Allah, senangkan hati Rasulullah, gembirakan hati Rasulullah, himungi hati Rasulullah. Dan kita kawa benataan menghimungi hati Rasulullah. Nah kemudian hari Kamis pun juga sunnah melakukan puasa. Apa sebabnya? Karena ketika itu amal satu minggu diangkat dan dilaporkan kepada Allah. Maka alangkah baiknya ketika amal satu minggu dilaporkan kepada Allah, hamba itu dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa. Jadi ada amal itu yang diangkat mingguan. Ya hari Kamis ada yang diangkat buku catatan amal itu tahunan. Ia nisfu Sya'ban. Makanya kedua hari ini disunnahkan kita puasa. Akan tetapi nisfu Sya'ban itu sunnah tahunan. Nah sedangkan hari Kamis itu sunnah mingguan. Hari Kamis. Amun kada kawa bangjar puasa nih, maka dikurangi melakukan dosa di hari Kamis. Kurangi melakukan maksiat. Kenapa? Ketika itu amal kita diangkat oleh Allah. Kita khawatir amal mingguan kita ditutup dengan maksiat. Ditutup dengan maksiat. Jadi bebinian yang hari Kamis inilah jangan bemamai lon laki dulu kena tuntung akan hari Jumat. Santai aja dahulu. Di hari Kamis ini penting dia, penting. Orang dulu persiapan untuk masuk malam Jumat, mereka dari pagi hari Kamis itu sudah mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam ibadah. Karena di situ diangkat oleh Allah pas sore Kamis tuh habis asar itu diangkat catatan amal.
Nah di situ diangkat catatan amal kita. Yang mingguan nih, apabila ia melakukan dosa pada waktu itu, maka catatan amal mingguannya ditutup dengan maksiat. Maka ujar Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dipandang di akhirnya. Di akhirnya. Nah, akhir catatan mingguan itu di hari Kamis. Bila akhirnya baik, maka dianggap baik semingguan. Bila akhirnya buruk, maka dianggap buruk semingguan. Orang nih ahli ibadah, nih contohnya orang nih ahli ibadah, ahli Quran, ahli tahajud, ahli sedekah, matinya soal khatimah nih misalnya, apa kabar? Dianggaplah amalnya bahari, kada dianggap lagi. Orang nih sebaliknya ahli dosa, ahli maksiat. Waktu hidupnya berbagai macam maksiat ia lakukan, baik kepada Allah ataupun kepada hamba-hamba Allah. Tapi akhir hidupnya husnul khotimah. Kira-kira amalnya bahari dinilai lagi lah. Kada dinilai husnul khotimah. Innamal a'mal bil khawatim. Islam mengajarkan kita memandang orang bukan dahulunya, tapi sekarang dan masa yang akan datang. Itu pengajaran Islam kepada kita. Ketika kita melihat seseorang, jangan melihat ia bahari, jangan lihat ia sekarang. Lihat ia sekarang. Bukan melihatnya ia dulu preman, ia dulu ahli zina, ia dulu ahli maksiat, jangan. Lihat ia sekarang. Ya Rasulullah, di akhirnya inilah yang menjadi pandangan Allah itu di akhir. Ini kita ini kada tahu nang kayak apakah akhir hidup kita nih. Alangkah indahnya jikalau akhir daripada ucapannya dengan ucapan thayyibah, la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir daripada ucapannya la ilaha illallah, imbah berucap terakhir tuh nah seminggu mbah tuh mati, cumannya seminggu nih kada bepandir-pandir misalnya nih, kada bepandir-pandir mati, akhir ucapannya nih la ilaha illallah dakhalal jannah ma'as sabiqin, maka ia masuk ke dalam syurganya Allah bi ghairil hisab. Ma'as sabiqin itu maksudnya bi ghairil hisab. Ya Rasulullah, iya, yang lalu kita disunnahkan untuk mentalkinkan orang yang hendak mati di antara kita. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang dalam keadaan sakarat, orang yang dalam keadaan muhtadar, hampir berjumpa dengan kematian. Dengan apa kita mentalqinkan? Dengan kalimat la ilaha illallah. Amun inya menjawab lawan talqin kita la ilaha illallah, jangan diulangi lagi, tutup sudah, jangan diulangi lagi. Kecuali inya kena bepandir dunia, ambil akan banyu aku haus benar ya misalnya. Bepandir nih lah, berarti batal la ilaha illallah tadi. Imbah pian ambil akan banyu minuminya, talkinkan pulang la ilaha illallah. Bila inya menyahuti sudah, jangan lagi diulang-ulang. Kan gitu itu caranya tuh. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau orang hendak mati. Apalagi ditangis-tangisi benar, jangan ditangisi, apalagi orang yang dalam keadaan muhtadar. Bahkan adab kita nih ketika kita berkunjung kepada orang yang lagi sakit, di dalam kitab Adabul Insan kita dilarang meminta ridha dan meminta maaf kepadanya. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita meminta ridho lawan inya merasa rasa hendak mati.
minta ridho benar akulah lawan ikam selama hidup nih bakawan lawan ikam nak minta ridho benar. Jangan akhirnya orang yang hendak sehat atau balik biar jantungannya hendak mati aku nek. Sampai hal seperti itu diatur di dalam agama. Ini kada bastilah membawa rumput Jepang. Wadah kawan yang garing nih, mau okor ujung kepala sampai ujung batis. Kenapa aja kami jadi mau okor? Anu benar ay kalau pina mati bakajut. Kadang alih kami mencari kain kapan, tahu sudah ukurannya. Uma kawan tadi, padahal biasa aja, setrok langsung itu sini. Gara-gara kita kada beradab waktu kita mengunjungi orang yang sakit. Jadi harus punya adab ketika kita berkunjung dengan orang sakit. Salah satu adabnya yaitu tadi. Kemudian doakan dengan doa kesembuhan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada orang yang sakit dengan memberi semangat apa kata Rasulullah, la bas insyaallah tahur. Kada apa-apa aja Nabi, garing ikam ini kada apa-apa, ini membersihkan dosa ikam. Dan itu kata-kata Rasulullah. La bas insyaallah tahur. Kada apa-apa. Diberi semangat orang yang garing tadi, jangan dihabu-habui. Pas bana penyakit ikam di lontar tangga ku sama nanto. Mati sudah orangnya. Ya Allah, jangan dihabu-habui orang yang garing, jangan. Diberi semangat, kada apa-apa. Ini kifarat dosa. Insya Allah mohon pian sembuh nih, pian nang kayak bayi yang hanyar dilahirkan. Kan semangat juga. Dan ia tumbuh di hatinya sifat sobar. Tumbuh di hatinya sobar. Ini akhlak Rasulullah. Lawan mengunjungi orang garing, salah satu adabnya jangan lawas. Ini mani gejam. Jadi orang garing tadi hendak guring, tak balik kada kawa guring, satu mata aja maelangi orang garing satu mata aja. Ya Allah, ini berjam-jam kecuali orang yang garing tadi hendak dikawani lawan iya. Ada tak? Orang yang garing tadi, ulun hendak pakawanan suster itu aja jangan bilang itu lain kisah. Itu lain kisah. Bila garing hendak ke rumah sakit aja terus, kayaknya tujuannya lain masalah garing sembuh ada. Hendak bakawan lawan suster, lawan perawat. Allah. Nah hari Kamis nih dijaga daripada dosa dan maksiat. Isok nih lah. Yang biasa berdusta dikurangi berdusta di hari Kamis. Yang bebinian yang pina pamamayan jangan bemamai. Ini masuk malam Jumat. Makanya lelakian nih jangan mau lahwal lawan bini mulai hari Kamis tuh jangan mau lahwal. Bahaya kada dibukakannya salawar. Ujar kawan ulun amun kita tuh bahwal biisukan insyaallah malam dibukakan ya salawar. Tapi bila bahwal sesudah asar jangan coba-coba janya. Kada dibukakannya salawar. Rupanya ini tuhok sudah praktek nih. Pas ulun perhatikan dasar bujur bila kita nih tahu lawan bini habis asar sampai tengah malam enggak ada bacangan dibukakannya salawar. Tapi muntahwal biisukan kau aja tuh insap tuh gina tengah hari itu. Jadi hari Kamis tuh jangan baulah wal macam-macam. Sayang hari Jumat perai malam Jumat. Allah. Nah kemudian dan hari Jum'ah disunahkan puasa juga pada hari Jum'ah karena pahalanya berlipat ganda. Akan tetapi puasa di hari Jumat itu sunnah digandeng dengan hari sebelum atau hari sesudahnya. Tuh kalau hari Jumat, hari Kamis lawan hari Jumat atau hari Jumat lawan hari Sabtu. Maka dianjurkan berpuasa dalam hari-hari itu dan memperbanyak kebaikan agar pahalanya berlipat ganda. Jadi sudah melakukan puasa ditambah dengan melakukan berbagai macam kebaikan pada hari-hari yang mulia. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Itu hari-hari yang mulia. Sekalipun ia tidak melakukan puasa sunnah inilah, maka lakukan kebaikan pada hari-hari itu, maka Allah lipatkan pahala kita, lipat gandakan pahala kita. Hari Senin, hari Kamis, hari Jumat.
Ibarat begunting rambut tuh, Kamis, Senin, Jumat. Anda bakitip koko Senin, Kamis, Jumat. Ini hari-hari mulia. Hendak belarap apa hari-hari misalnya hari Senin jadi hari Kamis, hari Jumat. Tapi yang terlebih afdal masalah kebersihan tubuh itu pada hari Jumat. Kan sudah kita jelaskan sebelumnya tentang kayak mengarik mengarik sesengot, lah mencabut bulu ketiak itu hari Jumat yang iya. Karena Nabi Muhammad SAW mengutamakan berpuasa pada hari Itsnin dan hari Khamis. Beliau berkata, "Annahuma yawmani tu'radu fihima al-a'mal, fa ahabbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun." Sesungguhnya kedua hari itu adalah hari-hari di mana amal-amal ditunjukkan. Maka aku ingin amalku ditunjukkan ketika aku sedang berpuasa. Pada hari itu amal kita ditampaykan lawan Allah oleh para malaikat-malaikat Allah. Diangkat pada hari itu amal-amal kita. Maka aku ingin, kata Rasulullah, pada hari mulia itu aku dalam keadaan puasa wa ana shaimun. Tapi yang perlu kita fahami, tujuan daripada puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus, lapar, dan dahaga. Dahaga ya haus yang ngerenjal. Bukan itu. Bukan hanya karena menahan haus, lapar, dan jima, tidak. Tetapi di dalam kitab Al-Fawzu wan Najah, wal muradu bis siyam at-tajanub 'anil adzam. Wal muradu bis-siyam at-tajanub 'anil adzam. Yang dimaksud dengan berpuasa itu, tujuan puasa itu adalah at-tajanub 'anil adzam, menjauhi daripada segala dosa dan maksiat. Sia-sia orang yang melakukan puasa tapi ia masih melakukan dosa dan maksiat. Ada orang yang ahli puasa tapi ahli maksiat juga. Ini fungsi daripada pahala daripada puasa tadi hilang. Ibarat kita minum obat bodrek, fungsi obat bodrek tuh sakit kepala ambe 3 biji kada sing ampihan misalnya nih, berarti kada ada fungsinya obat bodrek tadi. Nangka itu fungsi puasa itu untuk apa? At-tajanub 'anil adzam, agar kita menjauhi daripada dosa dan maksiat. Ini puasa merajin juga menyambat orang. Ini puasa mata kada pernah ia jaga, mata tidak ia pelihara. Allah. Kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya melainkan ju'. Ju' itu lapar, wal atash dan haus. Hanya itu yang ia dapatkan, sedangkan pahalanya nol. Jar kita wah ini jong. Kada dapat apa-apa. Karena ia tidak memahami tujuan daripada puasa. Menghindari daripada dosa dan maksiat. Karena ketika seseorang itu puasa, nafsunya itu melemah. Ketika lapar itu nafsunya itu lemah. Sudah kalau dah ulun ceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, Allah berfirman kepada nafsu, ya nafsu aqbilni fa adbar, ya nafsu adbirni fa aqbar. Wahai nafsu, berhadaplah engkau kepadaku, maka nafsu itu berpaling. Diperintah lagi oleh Allah, ya nafsu adbirni, berpalinglah engkau kepadaku, fa adbar fa aqbal, maka nafsu berhadap. Jadi nafsu itu selalu menyalahi perintah Allah. Itu nafsu itu mailun ila dzunub, condong kepada dosa. Makanya di dalam Al-Qur'an
Innan nafsa la'ammaratun bisu, bahwasanya nafsu itu pasti memerintahkan kita kepada perbuatan jahat dan maksiat. Itu nafsu dah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nafsu, ya nafsu man anta, siapa engkau? Maka nafsu menjawab, ana wa anta, aku, ikam. Ini egonya nafsu itu yang kada peduli, padahal ini adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhannya. Yang kada peduli aku, ikam, unda, nyawa. Nafsu itu. Nah, sebaliknya daripada nafsu, ketika Allah menciptakan akal, maka akal ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan man anta, siapa engkau? Maka akal kita menjawab, anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku ya Allah dan aku adalah hamba engkau. Jadi antara nafsu lawan akal ini selalu bertentangan di dalam diri kita. Bakalahi terus nih, akal lawan nafsu ini bakalahi terus. Kita kadang merasa bang, padahal di dalam diri kita andaknya adalah di dalam diri kita akal lawan nafsu ini. Kalau film bahari itu ada kalau lah, karena ada handuk hapang warnanya betanduk, memadahkannya, menyuruhnya masjid. Karena ada pulang model putih, malaikat nih kisahnya. Padahal itu namanya akal kita. Akal. Maka jangan hakun ditunggangi lawan hawa nafsu kita. Tapi seharusnya kitalah yang mengendalikan akan hawa nafsu kita. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, man dana nafsuhu, ia bisa menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia melakukan amal yang menyelamatkan ia sesudah kematian. Wal ahmaq, sedangkan orang yang bodoh, manittaba'a nafsuhu hawaha, manittaba'a nafsuhu hawaha, nafsunya suka mengikuti keinginannya. Wa tamanna 'ala Allah al-amaniyah, dan ia berkeinginan kepada Allah dengan berbagai macam keinginan yang tinggi. Hendak masuk surga, hendak selamat dunia akhirat, hendak mati husnul khatimah, tapi maumpati hawa nafsu, itu orang bungul ngarannya. Kehendak ni mati husnul khatimah, kehendak ni selamat dunia akhirat, kehendak ni masuk surga, tapi kehidupannya sehari-hari manittaba'a nafsuhu hawa, ia suka mengikuti hawa nafsunya. Tapi keinginannya bermacam-macam. Inilah yang dipasambat oleh Nabi, ahmaq, bungul, orang yang tambuk. Tambuk, ahmak itu kalau bahasa Arabnya ya tambuk gitu. Ahmak itu di atas daripada baladah atau jahil. Ahmak. Maka orang yang cerdas, mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut, ia bisa menundukkan hawa nafsunya dan ia melakukan amal saleh untuk menyelamatkan ia di yaumil akhirah, sesudah kematiannya. Dan jadi selama di dunia ini, baik kita bakalah, baik bakalah aja. Ujar Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu hanya sesaat, kata beliau. Paling pandar kita nih berumur 70 tahun, awam juga. Tuhabanat sudah 70 tahun tu ditutuhakan adalah, kalau Nabi mengatakan umru ummati baina 60 wa 70, umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Tapi faktanya sekarang banyak yang belum 60 mati sudah. Satu umat aja, sedangkan ketika kita masuk ke alam barzakh mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Belum lagi ketika Allah membangkitkan kita berkumpul di padang mahsyar, berapa tahun lagi?
ditambah lagi disidang oleh Allah, ditimbang segala amal kebaikan dan kejahatan kita berapa puluh tahun lagi. Ya Rasulullah, amun selamat masuk ke surga, amun kada selamat tercabur ke neraka. Baik bakalah halulah kita ibarat inilah dosa baik ditahani. Orang yang diberikan keimanan yang kuat oleh Allah melihat dosa itu seperti melihat api neraka jahanam. Ketika ia melihat maksiat, ia seperti melihat api nerakanya Allah. Apalagi orang yang dibukakan hijab oleh Allah. Ada pernah dulu habaib bicara sama ulun, guru jar, kalau orang itu dibukakan hijab oleh Allah, kalau melihat ini benda dari hasil riba, kendaraan ini Yasidin dari hasil riba, nang kaya menunggangi ular, nang kaya menunggangi ular. Wanilah kita kayak kekuling ular ditunggangi. Ya Allah, itu tuh kalau dibukakan hijab oleh Allah. Makanya para aulia Allah dulu pernah ketika masuk ke dalam masjid, ya sulit mencari tempat yang tidak najis. Padahal masjidnya megah, tempatnya bersih, tapi waliullah yang dibukakan hijab ini melihat di tempat ini penuh dengan najis. Akhirnya sidin boleh kada jadi ke masjid, ditakuni kenapa pian jadi kada jadi ke masjid. Ambahnya sidin di mana aku nama ampar sajadah najis berataan. Ternyata orang yang mewakafkan hartanya dengan harta yang haram. Dan untung kita ini kada kasyaf, ya kasyaf mau mana hidup. Dan jadi kita kada kasyaf nih salah satu rahmat yang Allah berikan lawan kita. Salah satu rahmat Allah. Ya kasyaf kalau kabut kita nih. Melihat muha orang, ada yang muha koyok, ada muha warik, ada muha babi, mau benar. Ya Allah. Maka ngalih bila orang nih sudah dibukakan hijab, ngalih bana menjaga hati, ngalih bana menjaga hati. Bahari guru ulun bapasan mun ikam nih Yasidin dibukakan hijab lawan Allah, hati-hati Yasidin. Itu cobaan besar. Apabila hati kita menyangka orang itu lebih jahat dari kita, maka ini kasyafnya dari syaitan. Kasyafnya dari syaitan, bukan minallah. Melihat orang nang kayak rupa babi, dasar kelakuannya babi misalnya, merasa ia lebih baik daripada orang tadi, itu kasyafnya dari syaitan untuk menjerumuskan kita agar kita suudzon kepada orang lain. Tapi kalau kasyaf dari Allah, pasti hatinya selamat. Makanya tujuan arifina billah itu bukan minta kasyaf hissi, tetapi tujuan mereka kepada Allah, permintaan mereka kepada Allah agar diberikan kasyaf ma'nawi. Apa kasyaf ma'nawi? Kasyaf ma'nawi itu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fih. Tidaklah aku melihat akan sesuatu melainkan aku melihat Allah di dalam segala sesuatu. Yang dipandangnya hanya perbuatan Allah. Itu namanya kasyaf ma'nawi. Dan inilah tujuan arifina billah. Jadi kita kada perlu kasyaf kalau melihat alam jin, kada perlu. Itu bukan tujuan. Kalau melihat hati orang kada perlu. Yang paling istimewa kasyaf itu ketika melihat sesuatu, ia ingat dengan Allah. Itu yang paling istimewa. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fih. Tidaklah aku melihat akan sesuatu melainkan aku melihat af'alnya Allah di dalam segala sesuatu. Allahumma ja'alna minhum, mudahan Allah jadikan kita di dalam golongan orang yang seperti ini, dibukakan hijab oleh Allah. Ini yang disebut dengan mukasyafah, terbuka hijab yang dipandangnya hanya Allah,
La mawjuda illallah. Tidak ada mawjud di alam semesta ini melainkan mazhar daripada wujudnya Allah. Bila sudah hati nangka ini darusna luar biasa, ibadahnya pun juga akan luar biasa, dan solatnya tidak punya waktu. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina hum fi salatihim daimun. Yajar orang bari sembahyang daim, berkekalan ia solat. Akan tetapi ia tidak pernah meninggalkan solat yang punya waktu, solat syariat ngarannya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena tujuan daripada solat itu, inna salata lidzikri, solat itu untuk mengingatku, kata Allah. Maka hati para awliya Allah, hati para arifina billah muta'alliqun ila malakutis sama. Hati mereka itu selalu bergantung kepada alam malakut. Hati mereka itu selalu ingat kepada Allah. Jismuhu ma'al khalq wa qalbuhu muta'alliqun ila malakutis sama. Jasmaninya bersama makhluk, tapi hatinya senantiasa bersama dengan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah seperti ini. Ini yang disebut dengan syurga dunia. Bila orang sudah diberikan kasyaf ma'nawi, maka ia sudah mendapatkan syurga dunia. Ya Allah, kalau di dunia sudah diberikan oleh Allah syurga, terlebih-lebih lagi di negeri akhirat. Kalau di dunia sudah dibutakan mata hatinya daripada ma'rifah, makinnya di akhirat. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Al-Qur'an. Amun di dunia ini sudah buta lawan Allah, kada ingat lalu lawan Allah, kada tahu dihukum Allah, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat makinnya buta, wa adallu sabila, dan ia akan tersesat jalan. Maka bersihkan mata hati kita. Mata hati ini nang iya. Latih muraqabah, latih musyahadah di hati kita, baik di dalam salat kita ataupun di luar salat. Latih hati kita untuk mengingat Allah. Ya Rasulullah, jangan waktu sembahyang saja berusaha mengingat Allah, ternyata di luar salat ya lupa dengan Allah. Ini bedanya sembahyang orang tauhid lawan orang syariat. Di dalam fikih itu disebutkan ada kelebihan. Asyhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk nelah, jari telunjuk nih angkat. Kalau ulama fikih, kalau orang syariat, waktu salam inya betunduk. Assalamualaikum warahmatullahi, ia tundukkan jarinya. Tapi kalau orang tauhid sampai salam tetap jagat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tetap jagat. Ini isyarat apa? Orang tauhid itu ia mentauhidkan Allah bukan hanya di waktu salat, tetapi di luar salat pun ia selalu ingat dengan Allah. Maka yang terlebih afdal kata ulama mengikuti ulama tauhid. Jadi munpian nila mencagatakan jadi talunjuk nih, cuma kada cagat bang lah. Jadi sunnahnya tuh nggak ini. Nah nggak ini, melihat lah. Kadang kayak ini, paling kucur. Tuh butuh kajong katanya kucur ini. Kadang nggak ini, nah tunduk ini nah. Supaya pinandu lawan sunnah Rasulullah, apalagi yang jadi imam nih, karena imam lah yang harusnya utama mengamalkan sunnah Rasulullah. Kalau imamnya saja tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, apalagi makmumnya. Imam yang terlebih utama ini lah. Nah, jadi telunjuk tuh kayak ini lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Ada asyhadu an la ilaha illallah caket. Supaya tak kuat dia tauhidnya, luput.
Gawian di dalam sembahyang itu bukan sekehendak kita, tetapi mengikuti sunnah Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jadi yang kita gawi di dalam sembahyang itu ittiba'an bi Rasulillah, bukan sekehendak kita. Bukan sekehendak kita. Kayak berdiri lurus tulah jangan sekehendak kita, batis mereng ke kanan mereng ke kiri. Umbati sunnah Rasulullah, luruskan jari-jari batis kita menghadap kiblat, luruskan, jangan ke kanan ke kiri batis. Itu ngarannya berdiri sekehendak kita. Kayak ini nah itu berdiri sekehendak kita. Nah itu bisa nah maju. Allahu Akbar. Memaju sebelah, ya Allah, modern kayak orang perlombaan buka. Nah, lurusakan, nah, jari-jari batis kita lurusakan kaki kiblat. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti ini. Kada lebih daripada 1 jengkal, kada kurang daripada 4 jari. Nah, kada lebih dari 1 jengkal, kada kurang daripada 4 jari. Namun lebih pada 1 jengkal. Nah, ini siapakah gurunya? Anda tahu juga gitu? Atau rapat benar? Betumpak. Ulun nih guru aja bila sembahyang rasa hendak tegukur terus. Pegang aja guru. Ulun kayak nipang sembahyang. Nah, keseimbangan nggak tapi ada. Ya Allah, cocok kayak hendak tegukur terus. Umbati Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya kita belajar lawan guru kita nang kayak apa cara Rasulullah sembahyang. Kalau makna hakikatnya dari hadis Nabi itu, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah ikam melihat aku di hadapan ikam sembahyang tadi. Ikam sembahyang tuh melihat Rasulullah. Itu hakikatnya. Kalau kan ada makna zahir, ada makna batin. Bahkan orang-orang dulu ia tidak akan takbiratul ihram kecuali hadir Rasulullah di hadapannya. Orang yang ma'rifah itulah lawan Rasulullah yang sudah luar biasa. Ia tidak akan mengangkatkan takbiratul ihram kecuali Rasulullah hadir di hadapannya. Hanya Allahu Akbar ya Rasulullah. Kada gampang orang yang punya tingkatan seperti ini. Kemudian tias mana tadi? Kalau nih mangaranyau apa pelajaran ke situ kemari. yakni amal-amal seminggu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kedua hari itu secara garis besar. Maka aku suka di saat aku berpuasa karena penunjukan amal berlangsung sesudah matahari terbenam. Sesudah matahari terbenam. Jadi sore Kamis itulah sesudah matahari terbenam. Dan faidah penunjukan amal adalah menampilkan keadilan dan menegakkan hujjah, karena tidak tersembunyi sesuatu apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maksud menunjukkan amal hamba kepada Allah itu kada tahu, bukan. Nah ini jangan salah faham dengan hadis ini. Kan amal kita ini diangkat oleh para malaikat lalu dihadapakan, ditampaikan lawan Allah. Apakah Allah tidak memiliki pengetahuan tentang amal hamba? Kan? Jangankan amal, innallaha alimun bidzatis sudur, yang ada di hati kita saja diketahui oleh Allah, apalagi amal zahir kita. Tapi fungsi daripada menunjukkan amal tadi kepada Allah apa? Untuk menampilkan keadilan Allah dan menegakkan hujjah.
Nah itu untuk menegakkan dalil, ada hujjah, karena tidak tersembunyi sesuatu apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ditunjukkan kepada anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari Jumat, dan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari yang lain. Jadi terkhusus kalau di hari Jumat itu ditunjukkan lawan anak-anak, lawan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah meninggal nih lah, yang sudah meninggal. Jadi kita nih lah melakukan kebaikan pada hari Jumat itu, dinampakkan kebaikan kita itu lawan kuitan kita, lawan anak yang sudah mendahului kita, itu dinampakkan oleh Allah. Dan mereka merasakan kegembiraan apabila amal yang dilakukan itu adalah amal soleh, dan mereka pun juga merasa sakit ketika yang dinampakkan itu adalah amal yang kada baik, merasa sakit. Jadi bila hari Jumat nih amal kita ditampaikan oleh Allah lawan kuitan kita, sedangkan amal yang ditampaikan ini kada baik, semingguan ini kada baik, maka kuitan kita tersakiti dengan amal anaknya, tersakiti dengan amal anaknya. Hanlah dirasakan Allah Ta'ala juga, cuman khusus pada hari Jumat. Makanya kan di dalam kitab Fathul Alam itu ada riwayat dari Rasulullah bahwasanya ruh-ruh itu dikeluarkan oleh Allah pada hari Jumat untuk mendatangi dari keluarga-keluarga yang masih hidup dan meminta sedekah daripada pahala yang ia lakukan pada hari dan malam tersebut. Si arwah ini datang. Ini ada di dalam hadis Rasulullah, tertera di dalam kitab Fathul Alam. Jadi ketika orang yang masih hidup ini ingat dengan orang yang meninggal dunia, ingat nah, aku malam ini membaca Yasin gasan arwah mama. Malam ini aku membaca Yasin gasan lakiku. Ini yang laki mati nih. Malam ini aku membaca Yasin gasan kuitanku. Malam ini aku membaca Yasin gasan abahku misalnya adalah, maka itu amal dirasakan oleh ruh-ruh yang dikeluarkan oleh Allah, dan mereka gembira ketika kembali ruh itu dimasukkan ke alam kuburnya. Ingat aja masih anakku lawan aku, ingat aja masih kuitanku, ujar anak nih, ingat aja masih kuitanku lawan aku, ingat aja masih biniku lawan aku, padahalnya belaki hanyar misalnya nah, itu ujar laki yang sudah meninggal. Ya Allah. Lalu tradisi kita, tradisi ini bukan sunnah lah, tradisi kita ulama NU inilah khususnya setiap malam Jumat, dan lalu kita mengadakan perkumpulan, membaca Yasin, membaca tahlil untuk almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului kita. Karena ada hadis yang seperti itu, ketika orang yang masih hidup ini tidak tahu menahu pada malam Jumat dan siang Jumat, mereka kembali ke kubur mereka dalam keadaan sengsara, dalam keadaan merasa kerugian, merasakan Allah. Nah di sini duduknya hadis Rasulullah, mal mayyitu illa kal ghariqil mughawwith yantadhiru da'watan min ibnihi aw walidihi aw akhihi aw sadiqin lah fa idza lahiqathu kanat khairun minad dunya wa ma fiha. Tidaklah seorang mayit yang sudah meninggal dunia itu melainkan seperti ghariqil mughawwith, orang yang tinggalan di banyu minta tolong. Itu nang kayak itu kondisi mayat yang di dalam kubur, nang kayak orang yang tinggalan kacawai tangannya minta tolong lawan Allah, minta tolong lawan yang di atas nih. Kan gitu tuh orang tinggalan. Apa yang mereka harapkan? Yantadhiru da'watan, mereka mengharapkan doa, mereka mengharapkan kiriman pahala. Dari siapa? Min ibnihi, dari
anaknya, awalidihi dari orang tuanya, aw akhihi atau saudaranya, aw sadiqillah atau temannya. Jadi kawan pun termasuk. Apabila bertemu dengan doa daripada orang yang masih hidup, bertemu pahala yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup, kana khairun minad dunya wa ma fiha, maka itu jauh lebih baik daripada dunia serta isinya. Nyata benar, karenanya sudah mati, jadi kada merasakan lagi dunia serta isinya. Itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Maka biasakan lawan kita ni membaca tahlil, namun kadang-kadang tiap hari malam Jumat barang bacakan tahlil untuk orang-orang yang sudah mendahului kita, witan kita, pakaian kita, pacilan kita, anak kita misalnya nih, bacakan tahlil, hadiahkan untuk mereka. Sambati ngaran-ngarannya, mun hafal aja sambati aja, jangan umum. Mun kawah aja hafal, sambati aja. Ini seberataan doa haul tuh haul jamaah ya, berataan. Seberatan jamaahnya ada ujungnya. Mu'minin wal mu'minat wal muslimin berataan jamaah, tapi mun kawah sambati aja. Berataan. Ajar kena yang jamaahnya di ujung. Namun kada tahu binnya bang, kada apa-apa. Aduh sebab binnya malaikat tuh kada tersalah yo. Kada tersalah bang malaikat itu. Asal tujuan kita fulan dari, kada mau tersalah. Jadikan tahlil ini seperti wiritan. Nang kaya wiritan. Orang bahari tahlilin kayak wiridan, habis maghrib langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung doa arwah. Tiap hari orang bahari itu membaca doa arwah ini tiap hari. Minimal mun kita kadang-kadang hari-hari nih, tiap malam Jumat atau hari Jumat baca doa arwah, hadiahkan orang yang sudah meninggal. Karena mereka merasakan apa yang kita lakukan. Mereka merasakan. Dan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW pada hari-hari yang lain. Nah, sedangkan selain daripada hari Jumat, maka seluruh amal kita itu dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah di hadapan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu fulan bin fulan telah melakukan ini, umatmu fulanah binti fulan telah melakukan ini. Hari-hari amal kita itu dilaporkan oleh Rasulullah. Kan kada supan lah kita lawan Rasulullah, mun kelakuan tu membala. Dilaporkan lawan Rasulullah, bukannya Rasulullah kada tahu malaikat yang melaporkan. Namun kita membaca salawat, maka dilaporkan salawat dan salam kita kepada Rasulullah. Namun kita memuji Rasulullah, dilaporkan pujian kita itu oleh para malaikat kepada Rasulullah. Umatmu fulan bin fulan telah memuji namamu ya Muhammad. Gembira Rasulullah di dalam kuburnya. Himung Rasulullah lawan umatnya. Nangkaya Nabi Adam waktu Rasulullah bertemu di langit waktu Isra Mi'raj, itulah Nabi Adam tuh bila berpaling ke kanan senyum bahagia, bila berpaling ke kiri sedih. Kenapa ujar Rasulullah pian nangkai ini? Ujar Nabi Adam, bila aku melihat manusia nilah, karena Nabi Adam itu abul bashar, abah daripada manusia. Abah biologis kita telah itu sumbernya Nabiullah Adam alaihissalam. Abah ideologi kita, kalau bahasa wahini adalah abah biologis itu Nabi Adam. Abah ideologi Allah bahasa wahini itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah jasmani kita ya Nabi Adam. Abah rohaniyah kita ya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan ana abul arwah wa Adam abul bashar.
Jadi ketika itu Nabi Adam berkata, ya Muhammad, aku melihat ke kanan, melihat umat manusia ini melakukan kebaikan, taat kepada Allah, melakukan amal soleh. Aku gembira ketika aku melihat ke sebelah kiriku, ternyata manusia mereka melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Aku sedih ya Muhammad. Demikian Rasulullah setiap hari dilaporkan seluruh nama-nama umatnya, seluruh nama-nama umatnya. Makanya pakai bin kalau dalam riwayat hadis Nabi itu pakai bin, fulan bin fulan. Makanya kita membaca salawat itu bukan hanya kita mendapatkan keuntungan, karena salawat kita ini disampaikan oleh malaikat dengan menyebut nama kita beserta bin. Ya Muhammad, umatmu fulan bin fulan. Jadi abahnya juga dapat rahmat, abahnya dapat rahmat. Karena anaknya membaca salawat, karena anaknya membaca salawat ini dilaporkan oleh malaikat, ya Rasulullah, fulan bin fulan telah bersalawat kepadamu. Allah berikan rahmat, bukan hanya dirinya pun orang tuanya diberi rahmat oleh Allah. Dan untungnya, namun orang ini membaca salawat ketujuh, baca salawat ya Rasulullah, bukan hanya dirinya yang mendapatkan rahmat Allah, tapi orang tuanya pun akan mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah kemudian jam parah jam 10 sudahlah, ampun mati kita tiga sini sajalah. Anak apa? Tunggu dulu. Kita habiskan lah. Sedangkan amal-amal seluruh alam ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara garis besar pada malam nisfu Sya'ban. Itu secara garis besar ditunjukkan kepada Allah amal seluruh alam, cuman secara garis besar. Dan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, jadi malam nisfu Sya'ban dan malam Al-Qadar. Sedangkan yang terperinci dengan diangkat malaikat sekali di malam hari dan sekali di siang hari, itu yang rinciannya. Kalau yang garis besarnya itu malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar, tapi yang rinciannya malam sekali, siang sekali. Laporan amal malaikat adalah amal yang dibawa oleh malaikat di hadapan Allah itu malam sekali, siang sekali. Laporannya itu rinciannya. Yang garis besarnya 2 kali dalam setahun, nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab.